Oke, selamat pagi. Hari ini kita masuk ke mata kuliah pelayanan gizi klinik dietetik. Kami menyediakan 2 kasus dari degeneratif dan infeksi untuk teman-teman kaji secara berkelompok. Dan yang di hadapan kita hari ini ada kasus penyakit degeneratif dengan berbagai komplikasi. UAP, CHF, CKD, dan hipertensi stase 2. Saya akan membantu menjelaskan tentang kasus ini. Nanti silahkan dari penjelasan saya, teman-teman bisa menganalisis kasus ini dengan baik. Di hadapan kita ada kasus Tuan SP, dia 64 tahun, dia dirawat di rumah sakit masuk pada tanggal 5 Desember. Silahkan dicatat, masuknya tanggal 5 Desember. Sedangkan pengambilan data pada 10 Desember, artinya 5 hari pertama ahli gizi belum masuk. Nah, diagnosisnya tadi tertulis di situ, dia dirawat di rumah sakit dengan keluhan lemas. Riwayat penyakitnya, ini 3 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh gampang capek ketika aktivitas berat, terus untuk tidur dia nyaman dengan 2 bantal, dan sering tidak terbangun di malam hari karena sesak nafas tidak ada, batuk tidak ada, demam tidak ada, mual tidak ada, BAB-nya kuning tua, BAK-nya kuning tua, BAB-nya dalam batas normal, tidak ada pusing, relatif tidak ada lemas. Nah, karena dengan istirahat itu bisa membaik, dia nggak periksa. Itu 3 bulan sebelum masuk rumah sakit. Tetapi 8 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluhkan dadanya panas ketika dia begadang, terus panasnya bisa lebih dari 1 jam, tetapi tidak ada sesak nafas, tidak menjalar dari leher dan lengan, tetapi keluar keringat dingin, dia ada mual, tetapi tidak muntah. Nah, biasanya dengan istirahat dia membaik, tetapi ini dia istirahat, ternyata dia tidak membaik kondisinya. Alhasil dibawa ke rumah sakit Auri, dan didiagnosa di saat itu, 8 hari sebelum masuk rumah sakit ini, tanggal 5 Desember, itu dia didiagnosis hipertensi, terus CKD stase 4, ada suspek IMC, ada CHF stase 2, suspek IHD, ada suspek enstemi dengan diagnosis kuat. Dia diterapi suntikan di perut 3 kali, dan 4 hari dia mondok di Pangsa. Saat mondok, dia mengeluhkan adanya sesak nafas. Nah, pada tanggal 5 Desember, dia dibawalah ke Rumah Sakit Sarjito. Di sini ternyata keluhannya tidak berkurang, makanya dari Auri dibawalah ke dia ke RSS. Dia masuk ke Sarjito dengan ke ICU, sudah tidak ada keluhan, kemudian dipindah ke Bangsal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diperiksa bahwa dia memiliki riwayat hipertensi 4 tahun yang lalu, rutin ke Pantirini. Dia punya riwayat merokok selama kurang lebih 50 tahun, dengan rata-rata konsumsi harian sekitar setengah bungkus setiap hari, jenis rokoknya kretek, dan baru berhenti kemarin 4 bulan yang lalu. Dia juga ada dislipidemia. Nah, ini kita perlu cek. Dislipidemia artinya kolesterol total tinggi, kolesterol HDL, kolesterol LDL-nya tinggi, trigliseridnya tinggi, tetapi HDL-nya rendah. Ini dislipidemia. Saat di keluarga tidak ada riwayat hipertensi dan tidak ada riwayat diabetes mellitus. Kemudian ini riwayat terkait gizinya, jarang tidur siang, total tidur sehari sekitar 8 jam. Dia alergi ikan tongkol, terus karena gatal-gatal, dan oleh dokter dia dianjurkan untuk rendah kolesterol, rendah garam, karena tadi ada dislipidemia dan ada hipertensi. Terus selama 4 tahun terakhir dia mencoba untuk mengurangi garam karena ada riwayat hipertensi.
Dan ini riwayat pola makan pasien, dia makan bisa sampai 5 kali sehari, 3 kali makanan pokok dengan 2 kali selingan, dengan makanan pokoknya adalah nasi, lauk hewani nabati, sayur, buah, seperti tercantum di soal, di kasus, dan dia mengonsumsi susu online atau Indomie, masih konsumsi kopi, jeruk nipis, dan jus, dan dia suka cemilan pisang goreng. Nah, ketika dicek antropometri, berat badannya 67,5, tinggi badannya 165. Ketika saat itu dicek masuk RSS, dicek pemeriksaan biokimianya pada tanggal 5 Desember, saat itu hari pertama dia masuk di rumah sakit, tanggal 5 Desember, albumin, laktat dehidrogenase sekian, bun kreatinin, asam urat, dan yang lain, sampai gula darah sewaktu, angkanya tercantum di sini. Nah, di tanggal 10 Desember ketika pengambilan kasus, ada selisih 5 hari, muncul pembaharuan data biokimia. Ada yang bunnya naik, kreatininnya naik, asam uratnya naik, SGOT, SGPT-nya naik, natriumnya turun sedikit, kaliumnya naik, ada beberapa yang gula darah turun sedikit. Nah, kalau di tanggal 5 tidak ada pemeriksaan kolesterol, 4 profil kolesterol, di tanggal 10 ada pemeriksaan 4 profil kolesterol, trigliserid, LDL, HDL, dan total kolesterolnya. Berikutnya ada pemeriksaan penunjang. Dia di pasien ini, Tuan SP ini dicek ekokardiografinya, menunjukkan heart rate-nya 72 kali per menit. Kemudian di USG abdomen tidak nampak batu opak di proyeksi tractus urinarius, dan di USG upper lower abdomen tidak tampak kelainan pada hepar, prostat, dan limfadenopati para aorta. Ketika di pemeriksaan fisik masih ada lemas, tensinya 140/80, respirasinya dan nadinya 20 dan 70, suhunya afebris, berarti tidak panas ya, bisa diasumsikan dia suhunya normal. Terus ketika di recall 24 jam, untuk recall tanggal 9, 1 hari sebelum pengambilan data, itu dia mendapatkan diet lunak, rendah garam, rendah kolesterol sesuai dengan anjuran dokter. Ahli gizi baru masuk tanggal 10. Asupan oralnya protein, lemak, dan karbohidrat seperti tercantum, dengan standar diet untuk makanan lunak, rendah garam, rendah kolesterol. Standar dietnya ini kalau di rumah sakit Sarjito 1.500 kalori, tetapi yang dikonsumsi hanya 1.245 kalori, dan protein, lemak, karbohidrat sekitar sekian. Nah, silakan nanti kalian bisa mengecek persen asupannya. Di sini karena recall, maka standarnya di tempat lain, di sebelum-sebelumnya kan berupa kebutuhan energinya berapa. Kita ngitung kebutuhan energi. Nah, ini enggak, ini kita bandingkan dengan standar diet, karena di tanggal 9 ahli gizi belum masuk, dokter sudah menyarankan dapat rendah dalam rendah kolesterol, makanannya lunak. Standar diet untuk makanan lunak di rumah sakit ini 1.500. Jadi nanti ketika teman-teman mendapatkan kasus nyata yang dijadikan untuk recall pertama kali, kita belum memberikan diet sesuai perhitungan kita cek standar diet rumah sakitnya. Nah, standar diet makanan untuk lunak, biasa, saring, dan aneka diet yang lain untuk setiap rumah sakit itu relatif berbeda-beda. Nah, ada baiknya kita juga mengetahui standar dietnya mereka. Itu berikutnya, ini adalah terapi medis yang diberikan kepada pasien dari furosemid, valsartan, allopurinol, amlodipin, laxatin, sama aspirin. Silahkan dicari fungsinya untuk apa sih, dan apakah ada efek samping yang terkait dengan gizi, terkait dengan makan, terkait dengan saluran pencernaan. Diagnosis gizinya silakan nanti disusun dengan 3 domain kalau ada. Domain intek, klinikal, dan domain perilaku. Jika nggak ada ya, jika tidak ada perilaku ya
oke, tidak ada ini oke, tidak ada intake ya silahkan nanti difokuskan mana. Kemudian intervensi, seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa intervensi terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah perencanaan dan yang kedua adalah implementasinya. Perencanaan, dua, implementasi. Untuk perencanaan diisi dengan tujuan, cara diet, nanti bisa hitung kebutuhan energinya, kemudian bagaimana terapi diet yang disarankan, direkomendasikan oleh kalian sebagai calon ahli gizi, bentuk makanannya mau bagaimana, cara pemberiannya mau lewat apa. Tidak harus sama persis dengan apa yang sudah direncanakan dan diberikan sebelum ahli gizi datang. Jadi ketika tanggal 5 sampai tanggal 10 itu kan dia mendapatkan rendah garam, rendah kolesterol, untuk makanannya lunak per oral. Tetapi kalau kalian menemukan sesuatu yang perlu dikaji, boleh itu diganti, boleh. Kalau mau sama juga boleh. Nanti kita tuliskan juga setelah pemberian diet, rencana monitoring dan evaluasi, ini harusnya rencana edukasi dan konsultasi dulu, edukasi atau konsultasi gizi, berikutnya kolaborasi tenaga medis, baru berikutnya rencana monitoring evaluasi. Mohon maaf, saya salah posisi ini, saya perbaiki aja dulu langsung. Oke, berikutnya untuk implementasinya. Implementasinya karena sebelum kasus diambil, pasien kan mendapatkan diet rendah garam, rendah kolesterol, bentuknya lunak lewat per oral. Dari tanggal 5 sampai tanggal 9. Nah, kita kaji. Standar dietnya di rumah sakit kan 1.500 kalori tadi, dapat informasi sekian untuk makanan lunak, rendah kolesterol, rendah garam. Nah, kebutuhannya dia berapa? Di sini kalian bisa cari berdasarkan di sini perhitungan kebutuhan energinya, kamu larikan ke sini. Apakah makanan yang diberikan rumah sakit ini sudah memenuhi kebutuhan gizinya dia atau belum? Nanti berapa persen pemenuhan berdasarkan diet rumah sakit yang diberikan. Berikutnya, kalian datang tanggal 10 Desember, dan di sini kalian merencanakan jenis dietnya mau apa, bentuknya apa, cara pemberiannya lewat apa. Nah, standar dietnya, di sini saya kasih clue untuk makanan lunak. Di sini kan tadi makanan lunak, rendah garam, rendah kolesterol, inilah standar diet di rumah sakit tersebut. Silakan kalau kalian merasa bahwa akan tetap memberikan makanan lunak, maka inilah standar dietnya. Silakan kalian bandingkan. Kalau nanti di sini, ternyata kebutuhannya misal 1.800, berarti kan pemenuhan kebutuhannya tidak sampai sekitar 70-80% berarti di sini. Nah, bagaimana agar bisa 100%? Maka bisa jadi buburnya jadi nambah, jadi 200, lauk hewaninya mungkin nambah jadi 25, menjadi 30, sayurnya nambah, dan lain-lain. Silahkan kalau memang tidak ada perubahan bentuk dietnya, jenis dietnya, kalau memang tidak ada perubahan juga, silahkan bisa mengadop dari standar diet rumah sakit ini. Hanya saja rekomendasi dari kalian bagaimana, karena belum tentu energi dari standar diet rumah sakit akan sama dengan kebutuhan energi yang sesungguhnya. Nanti kalian bisa ngitung di sini berapa, sampai nanti pada akhirnya di sini ketemunya 1.500 kalori, di sini ketemunya mungkin 1.800 kalori sesuai dengan perhitungan kalian. Pemesanan dietnya nanti apa? Diet rendah kalori, rendah kolesterol, rendah garam, oral, lunak misal kayak gitu. Nanti perbandingannya rekomendasi diet kalian sama kebutuhan pasiennya berapa. Nanti mencapainya berapa persen. Misal tadi kebutuhannya 1.800. Tetapi ketika direkomendasikan mungkin nambah sedikit 1.810 misal. Karena memang bukan hal yang mudah untuk benar-benar ngeplak
pas 1800 dengan protein pas, misal kebutuhannya 60, pas di sini rekomendasinya pas 46, itu bukan hal yang mudah. Barangkali 65 atau barangkali 55, tetapi nanti lemaknya kebanyakan, karbohidratnya kurang. Itu silakan nanti kalian bisa perbandingkan dengan kebutuhan realnya pasien berapa. Jadi pemenuhan kebutuhan pasien berdasarkan rekomendasi standar diet yang kalian susun itu bagaimana. Itu berikutnya masuk ke Monek. Nah, kalau di berbagai macam kasus yang saya berikan sejak asuhan gizi, dietetik degeneratif dan infeksi, itu tidak ada form monitoring evaluasi, kalian hanya belajar untuk membuat rencananya. Ini saya memberikan salah satu contoh form monitoring dan evaluasinya. Monitoring evaluasi yang saya lakukan untuk pasien ini, sebentar. Oke, ini seperti ini. Formatnya, tanggal setiap hari, ingat, kita akan mengunjungi pasien setiap hari. Karena mereka akan makan setiap hari, ya kita kunjungi setiap hari. Nah, ada 4 ranah yang kita ambil, ABCD-nya. Antropometri, biokimia, fisik klinis, sama asupan. Nah, di tanggal 10 ketika saya mengkaji pasien, saya dapat antropometrinya sekian, biokimianya yang menurut saya tinggi, rendah, dan tidak normalnya. Itu ini misalnya, terus tanda fisiknya segini, asupannya saat itu segini. 12,45 dengan standar diet waktu itu. Ini dietnya adalah, saya tuliskan dulu, diet lunak, rendah garam, rendah kolesterol. Nah, dia mencapai ini 1.500 kalori. Dia hanya mengasup 1.245. Dengan terapi obat ini, diagnosis gizinya silahkan kalian kaji apa. PDS, misal kalau ada 3. Evaluasinya bagaimana? Kalian bisa evaluasi ini. Dapatnya 1.500, makanya 12. Berat badannya sekian, kalian bisa evaluasi. Terus RPL-nya apa? Tindak lanjutnya apa kalau sudah? Apakah dietnya mau diganti? Karena gara-gara tadi misalnya kebutuhannya 1.800, kok dikasihnya 1.500 misal. Atau bagaimana? Apa yang mau direncanakan di sini tidak? Nah, di tanggal 11, 1 hari setelah saya datang, ternyata saya nggak ngecek biokimia, saya nggak ngecek antropometri, nggak berubah juga tuh, saya nggak cek. Fisik klinis saya dapat data dia tekanan darahnya naik 150/90. Tetapi pasien dipuasakan di pagi harinya. Saya mendapat info, pasien dipuasakan hanya di pagi hari, jadi dia tidak dapat sarapan. Karena tidak dapat sarapan, saya recall siang hari dan sore hari, makan siang sama makan sore, serta snack pagi sama snack sore, dapatlah kebutuhan gizinya, asupan gizinya sekian. Silakan nanti bagaimana berapa persen berdasarkan kebutuhannya. Terapi obatnya masih sama, kalian bisa cek diagnosis gizinya berubah atau tidak dengan kondisinya pasien ini. Kalau ternyata diagnosisnya sama, ya bisa tulis itu. Tapi kalau ternyata menemukan bahwa, oh ternyata kok asupan makannya makin rendah banget, misalnya, bisa diperbaiki lagi diagnosisnya. Misalnya di sini tidak ada diagnosis soal penurunan nafsu makan atau inadequate asupan, tetapi di sini ada inadequate asupan, kalian bisa tambahkan. Hanya saja, kalau tadinya 1245, terus sekarang jadi 700, itu saya memberikan informasi bahwa dia dipuasakan di pagi hari. Nah, di tanggal 12, ketika sudah tidak dipuasakan, recall ternyata menjadi 1282 kakao. Nah, kalian silakan dibandingkan dengan asupan 1282 kakao ini, berapa persentase dibandingkan dengan
kebutuhan gizinya dia. Yang kedua apa? Terus diagnosisnya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Karena perlu yang dievaluasi, dia makannya lebih sedikit ya. 1245 jadi 1282 tidak banyak berubah. Lebih sedikit. Apa yang mau dievaluasi? Cara pemberiannya kah? Targetnya kah? Target kamu nuliskan di sini 80% desa terasuh. Tapi ternyata yang diasuh hanya sekitar 50-60%. Mau pasang 80% lagi, monggo. Tetapi apakah itu bisa tercapai atau tidak? Bisa ditambahkan edukasi gizi. Ayo dimotivasi untuk makan, misalnya kayak gitu. Bisa menyuruh orang keluarganya untuk membantu menyuapi, misal. Itu bisa dituliskan di sini, dievaluasi atau di RTL-nya. Nah, di hari ke tanggal 13 Desember, hari terakhir pengamatan saya ke sana, asupan makanannya mulai membaik dari 1570 kakao. Nah, ini tinggal nanti dicek berapa persen. Apakah masih ada permasalahan? Kalau ternyata semakin ke sini asupannya semakin membaik, diagnosis gizinya perlu diperbaiki enggak? Kan kita mengetahui bahwa setiap hari kita melakukan monef, setiap hari pula diagnosis bisa berubah. Jika permasalahan yang kita temukan sudah selesai atau muncul permasalahan baru. Itu. Selamat mengerjakan. Nanti silakan butuh apapun itu untuk bertanya. Kalian bisa menghubungi saya ataupun Ibu. Terima kasih sekali. Selamat bekerja.